بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مولانا الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري قال الله تعالى, berfirman Allah Ta'ala, laha ma kasabat, laha bagi setiap jiwa, ma kasabat apa yang telah dia usahakan dari kebaikan. Yang dimaksud balasan daripada kebaikan yang telah dia kerjakannya. Wa 'alaiha, dan atas suatu jiwa balasan keburukan, maktasabat akan apa yang telah dia usahakan. Falaisal insanu, maka tidaklah seorang manusia majburon, itu dipaksa. Li'annal jabra yunafit taklifa, karena paksaan itu menafikan at-taklifa akan taklif. Wa hadza, dan inilah huwal madhhabul haqqu, dan bermula inilah pendapat, huwa dia pendapat al-madhhabul haqqu, itu madhab yang hak. Wa huwa, dan dia madhab kharijun anil jabri wal qadari, keluar dari al-jabr dan al-qadar. Ai artinya madhhabil jabriyati wal qadariyati, keluar dari madhab jabriyah dan qadariyah. Dan itulah pendapat ahlus sunnati wal jamaah, bahwa manusia dengan perbuatannya tidak majbur dan tidak terbebas. Maksudnya tidak majbur, tidak seperti kapas ditiup angin sehingga tidak memiliki ikhtiar, dan tidak terbebas, yang dimaksud bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri sehingga perbuatan manusia bukan ciptaan Allah. Dan itu paham sesat, faham qadariyah atau faham mu'tazilah. Nah, ahlus sunnah pertengahan antara keduanya. Menurut ahlus sunnah bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah, termasuk manusia dengan segala perbuatannya, baik perbuatan ikhtiariyah yang dengan ikhtiarnya maupun yang idtirariyah yang tanpa ikhtiarnya. Perbuatan manusia dalam dua macam ini semua itu adalah ciptaan Allah. Yang membedakan kita dengan Jabriyah, bahwa kita Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan adanya ikhtiar bagi manusia, sehingga manusia itu tidak majbur, tidak dipaksa. Manusia punya ikhtiar. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayat ini, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi dalam ayat ini ditetapkan adanya kasab bagi hamba. Kasab itu tawjihul 'abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'li. Tawjihul 'abdi, mengarahkan oleh seorang hamba, qasdahu akan tujuannya, wa iradatahu dan akan keinginannya, nahwal fi'li
terhadap suatu perbuatan, fayakhluqullahu 'inda dzalika, maka menciptakan oleh Allah akan itu perbuatan. Jadi ada kasab, ada ikhtiar. Itulah yang membedakan kita dengan faham Jabriyah. Lanjut. Wa yakfuru, dan menjadi kafir, may yaqulu, orang yang berkata, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, yakhluqu, menciptakan, oleh al-'abd, a'malahu, akan perbuatannya al-'abd, kal mu'tazilati, seperti mu'tazilah. Faham mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatan ikhtiarnya, itu adalah kufur, pendapat kufur. Orang-orang berkeyakinan demikian itu dihukumi kafir. Kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana telah berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalamul qadariyyati kufrun. Kalamul qadariyati bermula perkataan qadariyah. Kufrun itu kekufuran. Wal qadariyatu, dan qadariyah, humul mu'tazilatu, mereka itu mu'tazilah. Qala Abu Yusuf, telah berkata oleh Abu Yusuf, sahib al-Imam Abi Hanifah, al-Imamul Mujtahid, al-Mu'tazilatu, bermula Mu'tazilah, zanadiqatun, itu orang-orang zindiq, artinya orang-orang kafir. Na'udzubillah. Nah, jadi menetapkan adanya pencipta kepada selain Allah bagi sesuatu daripada alam ini adalah pendapat kufur. Kalau ada orang berkeyakinan demikian, ia berkeyakinan bahwa ada sesuatu pada alam ini yang terjadi bukan dengan diciptakan oleh Allah, maka ini orang dihukumi kafir. Nah, seperti pendapat Mu'tazilah itu tadi, yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, sehingga perbuatan manusia ini bukan ciptaan Allah, mereka dihukumi kafir. Lanjut. Wa wasafahum, dan telah mensifati hum, akan mereka, qadariyah, Abu Mansurin, oleh Abu Mansur At-Tamimiyyu fi kitabihi, dalam kitabnya Abu Mansur, Al-Farqu Bainal Firaq, bi'annahum, dengan sesungguhnya mereka qadariyah musyrikuna, orang-orang musyrik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Orang-orang musyrik itu orang-orang kafir karena menetapkan adanya sekutu bagi Allah. Dalam hal ini mereka menetapkan manusia sebagai pencipta bagi perbuatannya, menyekutukan Allah. Wa Abu Mansurin, dan Abu Mansur, huwallazi qala fihi Ibnu Hajarin al-Haytamiyyu, dan bermula Abu Mansur, huwallazi, dialah orang yang, qala fihi, telah berkata, fihi, padanya Abu Mansur, Ibnu Hajarin, oleh Ibnu Hajar al-Haytamiyyu, hadhihi al-ibarata, akan ini ungkapan, wa qala al-Imamul Kabiru, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Kabir,
imamu ashabina, imam ashabina yang dimaksud ulama mazhab Syafi'i. Abu Mansurin al-Baghdadi, yaitu Abu Mansur al-Baghdadi, namanya Abdul Qahir bin Tahir, cuman dikenalnya Abu Mansur al-Baghdadi at-Tamimi. Ulama terkemuka, beliau itu teolog Ahlus Sunnati wal Jamaah. Banyak karyanya, salah satunya yang sangat populer adalah kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Kitab berisi tentang penjelasan firqah-firqah. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa umatnya ini akan terpecah hingga 73 firqah. Nah, itu disebutkan di dalam kitab ini. Dan sub-sektenya masing-masing. Nah, gitu. Oleh karena banyak firqah-firqah tersebut dengan cabang-cabangnya masing-masing. Termasuk Mu'tazilah dalam hal ini ada banyak sekte mereka. Khawarij pun demikian. Juga kelompok-kelompok lainnya ada banyak sekte-sektenya. Nah, itu dibahas dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Nah, jadi beliau Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dikatakan oleh Al-Syeikh Ibn Hajar Al-Haytami Al-Imamul Kabir. Nah, gitu. Imamu ashabina, imam para sahabat kami. Ashabina yang dimaksud Syafi'iyah, Al-Asy'ariyah, Syafi'iyah, Al-Asy'ariyah, para ulama mazhab Syafi'i dan para ulama mazhab Asy'ariyah di dalam akidah. Wa huwa, dan dia Abu Mansur Al-Baghdadi, mimman kataba, dari orang kataba yang telah menulis, anhu darinya Abu Mansur Al-Baghdadi, Al-Baihaqi, oleh Al-Baihaqi, fil hadisi, di dalam hadis. Jadi gurunya Al-Baihaqi. Dan Al-Imam Al-Baihaqi seperti yang kita kenal, Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Husain Al-Baihaqi, ulama terkemuka, imam besar, imam ahli hadis, ahli fikih, asy'ariyun, syafi'iyun, dalam akidah berakidah asy'ariyah, akidat ahli sunnati wal jamaah. Dalam fikih imam dalam mazhab asy-Syafi'i. Lanjut. Wala taghtarra, dan janganlah tertipu oleh engkau bi'adami takfiri ba'dil mutaakhirin lahum, dengan ketiadaan pengkafiran oleh sebagian mutaakhirin lahum, bagi mereka Qadariyah atau Mu'tazilah. Jangan tertipu dengan ada pendapat dari kalangan mutaakhirin yang mengatakan bahwa Mu'tazilah tidak dikafirkan. Faqad naqala, maka telah menukil al-ustazu, oleh al-ustaz Abu Mansurin At-Tamimiyyu, itu tadi Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi At-Tamimi, fi kitabihi, dalam kitabnya Usuluddin, kitab Usuluddin, selain kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau menulis banyak karya. Wa kadzalika, dan demikian pula fi kitabihi, dalam kitabnya Abu Mansur Al-Baghdadi
tafsirul asma'i wassifati. Takfiruhum, akan menukil, akan pengkafiran, hum terhadap mereka Mu'tazilah, anil a'immati daripada para imam, mengutip atau menukil pendapat para imam terkemuka oleh beliau, oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam dua kitabnya itu tadi, Tafsir Al-Asma wa Sifat dan kitab Usuluddin, bahwa kaum Mu'tazilah adalah orang-orang kafir. Qala, telah berkata oleh Abu Mansur Al-Baghdadi fi kitabihi, dalam kitabnya Tafsirul Asma'i was Sifat, fa ashabuna, para sahabat kami. Ini beliau nih berkata, Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, ulama terkemuka, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ashabuna, para sahabat kami, yang dimaksud ulama Asy'ariyah, Syafi'iyah. Ajma'u, telah sepakat mereka, ashabuna, ala takfiril mu'tazilati, di atas mengkafirkan Mu'tazilah. Ai, artinya alladzina yaquluna, orang-orang yang berkata oleh mereka, al-'abdu, seorang hamba, yakhluqu af'alahul ikhtiyariyata, menciptakan oleh seorang hamba af'alahu, akan segala perbuatannya al-ikhtiyariyah, yang dengan ikhtiar. Wa kadzalika alladzina yaquluna, dan demikian pula dikafirkan alladzina yaquluna, akan orang-orang yang berkata oleh mereka, fardun, itu fardu, 'ala Allahi, atas Allah, ayyaf'ala, untuk berbuat oleh Allah, ma huwal aslahu lil ibadi, akan apa yang dia itu lebih baik, lil ibadi, bagi para hamba. Jadi menetapkan adanya kewajiban bagi Allah atas para hambanya, atau bagi para hambanya. Mereka menetapkan, dan ini juga pendapat Mu'tazilah, mereka menetapkan bahwa Allah wajib memberikan sesuatu yang terbaik bagi para hambanya. Na'udzubillah, ini keyakinan rusak. Karena menetapkan kewajiban itu berarti Allah mukroh. Mukroh itu dipaksa. Mustahil demikian adanya Allah. Allah tidak ada yang memaksa baginya. Gitu. Allah tidak memiliki kewajiban suatu apapun. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Dalam Alfiyah Az-Zubad, fardun 'alan nasi imamun yunsabu, fardu atas manusia untuk menegakkan imam. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu, dan tidaklah atas Allah suatu apapun yang wajib baginya. Allah tidak memiliki kewajiban apapun. Allah memasukkan orang-orang mukmin saleh ke dalam surga adalah karena karunia-Nya, bukan kewajiban atasnya. Allah menjadikan sebagian manusia kafir dan dimasukkan mereka oleh Allah ke dalam neraka dengan keadilannya. Allah tidak zalim. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan neraka, Allah yang memiliki manusia, Allah yang memiliki neraka. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Allah tidak ada yang meminta tanggung jawab atasnya. Para hambalah yang akan dimintai tanggung jawab. Allah fa'alul lima yurid, maha berbuat bagi apa yang dia kehendaki. Allah tidak disifati dengan kezaliman sedikit pun, dan Allah tidak memiliki kewajiban apapun bagi para hambanya ini. Nah, jadi dua maqalah ini itu sudah menyangkut qat'iyat, sehingga Mu'tazilah atau Qadariyah dengan dua maqalah ini saja mereka sudah keluar dari Islam, mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Ini keyakinan kufur. Kedua, mengatakan bahwa Allah memiliki kewajiban bagi para hambanya ini untuk memberi mereka sesuatu yang terbaik, menetapkan kewajiban. Ini termasuk kufur. Belum lagi beberapa keyakinan sesat mereka lainnya yang juga mencapai pada kekufuran. Di antaranya mereka menafikan sifat-sifat Allah, ta'tilus sifat, menafikan sifat-sifat Allah. Yang karena itu Mu'tazilah dikenal dengan Mu'attilah, karena mereka menafikan sifat-sifat Allah. Itu juga termasuk kufur, karena mengingkari apa yang telah nyata, jelas atau sharih daripada Al-Quran dan hadis dalam ketetapan adanya sifat-sifat Allah. Al-Imam An-Nasafi berkata, waraddun nususi kufrun, dan menolak nas-nas Al-Quran hadis yang dimaksud yang sharih, yang sebutkan nyata di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah, kufrun, itu adalah kekufuran. Lanjut. Wa qawluhu, dan perkataannya Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, ashabuna. Itu tadi di awal beliau berkata ashabuna ajma'u. Nah, perkataan ashabuna yakni bermaksud oleh Al-Imam Abu Mansur bihi, dengannya qauluhu ashabuna, al-asy'ariyata, akan asy'ariyah, ulama asy'ariyah, wasyafi'iyata, dan ulama syafi'iyah. Nah, para ulama asy'ariyah, syafi'iyah, ajma'u. Nah, di sini kata-kata ajma'u itu untuk menetapkan telah terjadi ijma', konsensus atau kesepakatan kalangan para ulama dalam mengkafirkan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Dan ijma' itu adalah apa? Hujjatun fid din, hujjah dalam agama. Lanjut. Li'annahu, karena beliau, karena sesungguhnya ia Abu Mansur Al-Baghdadi asy'ariyun, itu seorang asy'ari, artinya pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Syafi'iyun, seorang syafi'i, dalam fikih bermadhab syafi'i. Bal huwa, bahkan dia Abu Mansur Al-Baghdadi, ra'sun kabirun, adalah pemuka yang agung, yang besar, fi syafi'iyyati, di kalangan ulama syafi'iyah. Kama qala Ibnu Hajarin, sebagaimana telah berkata oleh Ibnu Hajar. Itu tadi kita kutip di atas, mengatakan kata Ibnu Hajar, al-imamul kabiru, al-imam al-kabir. Wa huwa, lanjut, wa huwa, dan dia
Abu Mansur Al-Baghdadi imamun mutaqaddimun, adalah imam terdahulu fin naqli, di dalam naql, di dalam an-naql. Makna harfiah naql itu artinya kutipan-kutipan, artinya orang yang mumpuni dalam memahami pernyataan para ulama terkemuka daripada para imam mujtahid, daripada ashabul wujuh. Ini namanya apa? An-naql. Ahlun naql itu artinya orang yang terkemuka dan mumpuni dalam menghimpun perkataan para ulama terkemuka sebelumnya. Ma'rufun, dikenal. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi ma'rufun, dikenal, bidzalika, dengan demikian itu, imam mutaqaddim bainal fuqaha, di antara para ahli fikih, para ulama ahli fikih, wal usuliyyin, dan para ahli usul, wal muarrikhina, dan para sejarawan, para ulama ahli sejarah, alladzina allafu, yang telah menulis oleh mereka, muarrikhin, fil firaqi, tentang firqah-firqah, tentang firqah-firqah. Faman arada, maka siapa orang, arada, berkehendak, mazidat ta'akkudi, akan tambahan at-ta'akkud, kepastian, falyutali', maka hendaklah menelaah oleh dia, man, kutubahu, akan kitab-kitabnya Abu Mansur Al-Baghdadi, hadhihi, ini kutub itu tadi yang disebutkan, di antaranya Al-Farqu Bainal Firaq, Tafsirul Asma was Sifat, Kitab Usuluddin, kitab-kitab penting ini. Fala yudafa'u, maka tidak tertolak, naqluhu, akan nukilannya Abu Mansur Al-Baghdadi, bikalamil Bajuri, dengan perkataan Al-Bajuri, wa amsalihi, dan semacamnya Al-Bajuri, mimman huwa, dari orang yang dia, min qabli asrihi, dari sebelum masanya Al-Bajuri, au ba'dahu, atau sesudahnya Al-Bajuri. Ini maksudnya bantahan penting ini. Al-Bajuri itu membuat syarah Jawharatul Tauhid, namanya Tuhfatul Murid, bisyarhi Jawharatul Tauhid. Tetapi dalam syarah itu mengatakan bahwa Mu'tazilah tidak dikafirkan. Nah, ini pendapat jangan diambil. Pendapat yang benar Mu'tazilah, mereka yang berfaham Qadariyah, Mu'tazilah itu di dalamnya, atau di dalam faham mereka itu ada banyak masalah-masalah akidah yang menyangkut qat'iyat, di mana mereka melenceng darinya. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi jauh lebih tinggi tingkatannya dibanding Al-Bajuri. Beliau menukil, beliau mengatakan itu tadi, ashabuna ajma'u, maka tidak terbantahkan pendapat beliau ini atau kutipan beliau ini terkait ijma' para ulama Asy'ariyah Syafi'iyah, apalagi disandingkan dengan pendapat Al-Bajuri. Nah, pendapat Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid jangan diambil. Ambil pendapat Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Karena apa? Lebih tinggi tingkatannya dalam keilmuan. Nah, jadi dalam
kita mengambil pendapat para ulama itu ada tertibnya. Tidak boleh kita mengambil pendapat yang lemah hanya itu karena ada sebuah pendapat, misalkan, lantas kita ambillah pendapat tersebut sementara ada pendapat dari ulama yang lebih kuat menyalahinya dan tidak kita ambil. Enggak boleh begitu itu. Jadi tingkatan dari mulai mujtahid mutlak, seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kemudian di bawahnya ashabul wujuh. Kemudian di bawahnya apa? Ashabul wujuh. Kemudian di bawahnya ashabut tarjih. Kemudian di bawahnya ahlun naql atau ashabun naql. Nah, ini tingkatnya begitu tuh. Kalau ada pendapat dari ahlun naql berbeda dengan orang yang ulama di atasnya daripada ashabut tarjih, maka wajib kita mengambil pendapat ashabut tarjih. Tidak boleh mengambil ashabun naql. Walaupun ashabun naql ini sebenarnya ulama sangat tinggi tingkatannya. Apalagi yang ke bawah ini, apalagi yang bukan ulama. Apalagi yang bukan ulama, jelas-jelas itu mah ngaco. Jangan diambil itu mah. Tuh tertibnya begitu itu. Tertibnya begitu. Nah, jadi kembali lagi terkait faham Mu'tazilah, kibarul ulama, ulama-ulama terkemuka, al-mutaqaddimun, yang terdahulu, mereka menetapkan bahwa Mu'tazilah zanadiqah. Abu Yusuf imam mujtahid. Tadi sudah kita kutip perkataannya, al-qadariyatu zanadiqah. Orang-orang qadariyah itu adalah orang-orang zindiq. Apa artinya? Orang-orang kafir. Al-Mu'tazilatu zanadiqah. Mengatakannya begitu. Bahkan sebelumnya yaitu Al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, mengatakan al-qadariyatu kufrun, kalamul qadariyati kufrun. Nah, jadi tidak layak lalu kemudian dibandingkan dengan pendapat ulama mutaakhirin seperti perkataan Al-Bajuri yang kemudian mengutip bahwa Mu'tazilah tidak dikafirkan. Nah, sebenarnya begini yang harus kita fahami. Di masa berkembangnya faham Mu'tazilah, yaitu di sekitar pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di zaman Al-Ma'mun, di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Ada pendapat Mu'tazilah yang diambil oleh para khalifah saat itu, termasuk Al-Ma'mun, pada perkara yang tidak menyangkut qat'iyat. Walaupun tetap itu kesalahan, tetapi tidak menyangkut masalah qat'iyah, tidak menyangkut masalah yang pokok dalam masalah akidah. Contohnya seperti mengatakan Al-Quran makhluk. Itu ungkapan tidak boleh, itu haram mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, Qadariyah atau Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Dasar keyakinan mereka adalah mereka menafikan sifat kalam Allah. Paham ini? Ini harus dipisah ini. Harus dipisah.
Dasar keyakinan Mu'tazilah ketika mengatakan Al-Quran makhluk adalah karena mereka apa? Menafikan sifat kalam bagi Allah. Nah, lantas ada sebagian orang yang dia sepakat untuk mengatakan atau sejalan gitu. Sejalan dengan Mu'tazilah itu tadi untuk mengatakan kalimat ini, Al-Quran makhluk. Bukan pokok akidah yang diikuti, bukan, tapi Al-Quran makhluk ini saja. Dan yang dimaksud oleh sebagian orang ini seperti Al-Ma'mun itu tadi, Al-Quran makhluk adalah kalimat-kalimat, huruf-huruf bahasa Arab, huruf-huruf alif, ba, ta, bismillah, ba, sin, mim dan seterusnya. Kan itu makhluk, betul itu makhluk. Hanya saja kesalahan mereka itu mereka mengatakan secara mutlak Al-Quran makhluk. Seharusnya dirinci. Seharusnya apa? Dirinci. Al-Quran dalam makna al-lafzul munazzal berupa huruf-huruf, suara, bahasa tertulis di atas kertas berbahasa Arab, makhluk. Nah, benar kalau gitu. Tapi kalau yang dimaksud Al-Quran adalah kalamullah hidzati, kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, maka dia bukan makhluk. Nah, sehingga penyebutan Al-Quran itu ada dua makna. Dalam makna al-kalamul, dalam makna al-lafzul munazzal, dan dalam makna al-kalamul zati. Nah, kesalahan Al-Ma'mun ini dia mengatakan secara mutlak Al-Quran makhluk. Salah itu. Enggak boleh mengatakan begitu. Paham enggak ini? Nah, yang dimaksud oleh Al-Ma'mun adalah al-lafzul munazzal. Jadi kesalahannya hanya dia apa? Mengatakan secara mutlak Al-Quran makhluk. Bukan mengikuti faham Mu'tazilah dalam dasar keyakinan mereka untuk menafikan sifat-sifat Allah, bukan. Paham tidak ini? Ini penting ini. Karena itulah mengapa Imam Ahmad ketika ditawan atau ditahan bahkan disiksa oleh Al-Ma'mun, tapi begitu Imam Ahmad masih mengatakan ya Amirul Mukminin, dikata begitu. Paham enggak ini? Artinya apa? Tidak mengkafirkannya. Makanya dia menyebutnya apa? Ya Amirul Mukminin. Juga para ulama saat itu termasuk Al-Imam Syafi'i tidak mengkafirkan para khalifah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Paham tidak ini? Nah, sehingga sebenarnya Al-Ma'mun itu tidak berfaham Mu'tazilah, tetapi hanya sejalan dengan Mu'tazilah dalam mengatakan Al-Quran makhluk saja. Adapun pokok keyakinannya berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah termasuk sifat kalam dalam hal ini, maka jelas mereka dikafirkan oleh para ulama. Nah, dapat dipaham nih. Begitu. Nah, maka itulah para ulama kita itu tadi ulama mujtahid seperti Al-Imam Abu Yusuf, bahkan Abdullah bin Abbas as-sahabiyul jalil mengatakan bahwa orang-orang Qadiriyah itu orang-orang kafir, Mu'tazilah itu orang-orang kafir. Paham ya? Nah, Al-Ma'mun oleh sebagian orang dianggap Mu'tazilah. Lalu dengan alasan para ulama saat itu tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, lalu dikatakanlah Mu'tazilah tidak dikafirkan. Nah, ini salah tuh kesimpulan begitu itu. Paham gak ini? Nah, jadi harus dipilah. Kalau yang murni Mu'tazilah, yang betul-betul memang dia fahamnya Mu'tazilah, kafir mereka. Karena apa? Di dalamnya itu banyak sekali keyakinan dalam masalah qat'iyat yang disalahi oleh mereka. Itu termasuk tadi mengatakan manusia menciptakan perbuatannya, Allah tidak punya sifat-sifat, termasuk Allah punya kewajiban untuk berbuat atau memberikan sesuatu terbaik bagi para hambanya. Begitu. Dan beberapa kesesatan lainnya. Ada banyak selain itu.
Lanjut. Wa amma kalamu ba'dil mutaqaddimina, dan adapun pendapat sebagian ulama mutaqaddimin. Nah, ini ada tambahan berikutnya ini. Adapun pendapat sebagian para ulama mutaqaddimin dari ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, min tarki takfirihim, dari meninggalkan takfirihim, pengkafiran oleh mereka him terhadap Mu'tazilah, famahmulun, maka diberlakukan atau dibawakan pendapat itu ala misli Bishrin al-Marisi, atas seperti Bishr al-Marisi, wal Ma'mun al-Abbasi, dan al-Ma'mun al-Abbasi. Nah, para ulama tidak mengkafirkan yang dimaksud orang-orang semacam Bishr al-Marisi dan al-Ma'mun. Fa inna Bishran, maka sesungguhnya Bishr al-Marisi kana muwafiquhum, adalah ia Bishr sepakat oleh Bishr hum, akan mereka Mu'tazilah, fil qawli bi khalqil Quran, dalam berkata Al-Quran makhluk. Nah, begitu. Hanya itu aja, sejalan dalam mengatakan Al-Quran makhluk, bukan pokok akidahnya. Nah, paham di situ itu. Wa kaffaruhum, dan telah mengkafirkan oleh para ulama mutaqaddimun hum, akan mereka Mu'tazilah, fil qawli, dalam pendapat bi khalqil af'ali, dengan bahwa hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Fala yuhkamu, maka tidak dihukumi ala jami'i, atas seluruh manintasabah ilal i'tizali, maka tidak dihukumi atas seluruh orang yang bersandar atau menisbatkan diri ilal i'tizali, kepada faham Mu'tazilah, bihukmin wahidin, dengan hukum yang satu. Wa yuhkamu ala kulli fardin minhum, tapi begitu, ini catatan penting, tetapi begitu dihukumi atas setiap orang dari mereka yang intisab kepada i'tizal, biqaunihi dhallan, dengan adanya dia itu sebagai orang yang sesat. Nah, tadi sudah kita bahas di awal. Jadi kalaupun ada dari ulama mutaqaddimun tidak mengkafirkan al-Ma'mun, karena memang tidak kafir, hanya sejalan doang dengan faham dengan Mu'tazilah dalam mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak meyakini seperti keyakinan faham Mu'tazilah, tidak. Nah, paham gak ini? Nah, Bishr al-Marisi juga begitu. Bishr ini mengatakan Al-Quran makhluk, sejalan dengan faham Mu'tazilah, tetapi yang dimaksud olehnya apa? Al-lafzul munazzal. Hanya saja kesalahannya, dia mengatakan secara mutlak Al-Quran makhluk, padahal kalau dirinci mah jelas sudah. Mengapa dilarang mengatakan Al-Quran makhluk? Itu tadi karena penyebutan Al-Quran itu mengandung dua makna, dalam makna al-lafzul munazzal dan dalam makna al-kalamuz zati. Karena dikhawatirkan ketika dikatakan Al-Quran makhluk, nanti orang-orang yang mendengarnya mengatakan, oh, Al-Quran kan kalam Allah, kalau begitu berarti kalam Allah makhluk, sifat kalamnya makhluk, jadi kafir dia akhirnya. Orang yang mendengar itu, orang awam tersebut. Nah, karena itulah para ulama mengatakan haram mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, dapat dipaham nih? Walaupun tidak dikafirkan, kalau memang dia fahamnya seperti faham ahlus sunnah, hanya saja dengan mengatakan Al-Quran makhluk secara mutlak, dia telah sesat, haram, walaupun tidak dikafirkan.
Wallahu a'lam bissawab. Dah sudah.